Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai dengan dua orang yang saling berpapasan di jalan. Mereka berhenti karena telah mendengar bunyi suara kentut, yang ternyata setelah ditelusuri suara tersebut berasal dari restoran Tuan Crab, yang mana saat itu banyak sekali para pelanggan yang ngantri ingin mendapatkan saus kuning tumpahan untuk kue Krabby Patty-nya. Dan itu tadi adalah suara yang dikira bunyi kentut. Saat itu banyak sekali orang-orang yang menyukai menu rasa saus kuning, apalagi SpongeBob sangat ahli bisa membentuk saus kuning menjadi apapun sesuai requestan dari para pelanggannya. Namun sayangnya saat itu si baju merah nggak mendapatkan saus mayones karena telah kehabisan, sehingga SpongeBob harus kembali ke dapur untuk mengambilnya lagi. Ketika dia sudah berada di sana, ia pun mulai membuka berangkas penyimpanannya. Akan tetapi justru di dalam berangkas penyimpanan tersebut ada Tuan Crab yang marah-marah karena SpongeBob telah memakai saus kuning miliknya terlalu banyak. Akhirnya SpongeBob menemui Squidward yang sedang santai. Tuan Crab yang marah kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk pergi ke tambang saus kuning untuk mengambilnya. Secara tiba-tiba saja si Patrick muncul dari dalam berangkas yang telah memakan saus kuning. Alhasil si Patrick juga dipaksa untuk pergi ke sana. Namun tak berselang lama dari itu datanglah si kakek tukang sawi terkutuk yang melarang ketiganya agar jangan pergi ke tambang tersebut. Mereka menganggap si kakek tua itu sebagai mumi yang hidup. Alasan kakek tua melarangnya dikarenakan dia sudah pernah berada di tambang tersebut, namun tidak ada yang bisa keluar dari sana dengan selamat. Karena ketiganya nggak percaya dengan cerita itu, akhirnya mengatakan bahwa mengapa si kakek tua tersebut bisa keluar dan masih hidup, padahal dirinya pernah berada di sana. Akhirnya si kakek tua itu pun mencoba untuk pergi dari dapur, namun mereka masih bisa melihat sedikit kaki si kakek tua itu, hingga akhirnya si kakek tua itu benar-benar pergi dari sana. Singkat cerita, ketiganya sudah berada di tempat. Squidward mencoba untuk membaca peta yang diberikan oleh Tuan Crab, namun dia kesulitan untuk menentukan di mana letak dari saus kuning tersebut. Si Patrick yang sedang mengupil tak sengaja menarik kotak kecilnya sampai keluar, sehingga si Patrick langsung memberikan otak kecilnya ke baju Squidward. Lalu mereka segera masuk ke dalam. SpongeBob dan si Patrick sangat antusias saat berada di dalam tambang itu. Sampai-sampai mereka pun menari ke atas ke bawah sehingga menyebabkan jalan keluarnya telah tertutup bebatuan. Jadi mereka nggak bisa keluar dari sana alias terjebak. Si Patrick pun langsung panik saking ketakutannya membuat si Patrick nggak bisa berpikir. Hingga akhirnya si Patrick pun sampai pingsan. Squidward berusaha menenangkan si Patrick yang sedang ketakutan. Ia berusaha membangunkannya namun tak kunjung bangun. Alhasil SpongeBob langsung meracikkan kue Krabby Patty. Setelah jadi, Squidward langsung memasukkan kue Krabby Patty itu. Setelah si Patrick tersadar, Squidward berusaha menenangkannya kembali agar si Patrick nggak stres. Namun si Patrick justru membuat Squidward kesal karena memberikan kue Krabby Patty yang sudah dimakan kepadanya. Alhasil Squidward langsung segera pergi. Di sana mereka telah menemukan jalan buntu. Karena nggak ada jembatan penyeberangan, konyolnya SpongeBob justru malah terjun bebas karena ingin mengetahui seberapa kedalamannya, sehingga terjatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Tiba-tiba saja SpongeBob muncul kembali lalu mengajak kedua temannya untuk menggunakan eskalator saja untuk turun. Di sana banyak para pekerja tambang batu bara yang naik ke atas untuk bekerja kembali. Ada juga para penambang belerang, tak hanya itu saja ada para bocil juga yang sedang berlibur. Akhirnya ketiganya sudah berada di bawah. Squidward menyuruh kedua rekannya untuk berpencar mencari saus kuning. SpongeBob malah menemukan emas yang cukup banyak, namun malah dibuang begitu saja karena dianggap tidak berguna. Sementara itu justru si Patrick banyak menemukan batu permata yang sangat melimpah. Kini giliran Squidward karena kedua temannya telah mendapatkan emas dan juga batu permata. Sayangnya justru ketika sedang menggali malah keluar pasir yang berasal dari atas karena si bocil sedang bermain pasir. Hingga tiba-tiba saja si bocil itu malah tersedot ke dalam. Hal itu membuat Squidward sangat panik. Si bocil itu kemudian naik ke atas untuk pergi menuju jalan pulang. Squidward sedikit kecewa karena nasibnya nggak seberuntung kedua teman-temannya. Ketika SpongeBob sedang sendirian mengendu sesuatu yang ditemukannya, ia langsung menghancurkan bebatuan itu, yang ternyata isinya ada sebuah telepon panggilan yang masuk.
Ternyata panggilan itu berasal dari Tuan Crab yang menyuruh kedua pegawainya agar segera mencari keberadaan saus kuning karena para pelanggannya sudah sangat antri kelaparan. Sementara itu terlihat Squidward yang sedang bingung karena tak kunjung menemukan saus kuning tersebut. Ia pun terkejut karena tiba-tiba saja bebatuan di sampingnya itu telah runtuh. Ia pun pergi masuk ke dalam untuk menelusurinya. Ternyata ada terowongan jalur kereta api bawah tanah dan kebetulan kereta itu telah datang. Lalu di dalamnya kereta api sudah ada SpongeBob dan si Patrick yang mengajak Squidward untuk pergi bersama dengannya. Namun secara tiba-tiba saja terdengar pengumuman bahwa kereta akan kembali berangkat. Squidward langsung menggesek kartu miliknya agar pintu tersebut bisa terbuka. Akan tetapi sepertinya kartu miliknya nggak bisa mengakses pintu itu. Hingga setelah digesek beberapa kali, akhirnya pintu tersebut telah terbuka, tetapi Squidward tidak bisa naik karena kepalanya malah kejepit di antara kedua pintu. Kereta itu pun tetap melaju, membuat Squidward sangat tersiksa. Keduanya mengatakan bahwa kereta ini merupakan kereta terakhir malam ini. Jika terlambat sedikit saja, maka mereka nggak bisa meneruskan perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, akhirnya mereka telah tiba di tempat penambangan yang berbeda. Ketiganya segera turun dari kereta dan langsung masuk ke dalam tempat pertambangan. Squidward yang sangat kesal tak sengaja telah berhasil menemukan saus mayones. Sementara itu SpongeBob justru menemukan saus yang sangat pedas hingga membuatnya kebakar. Sedangkan si Patrick hanya mendapat saus tomat dan disinilah puncaknya setelah mencari cukup lama. SpongeBob akhirnya telah berhasil mendapatkan saus kuning sesuai dengan perintah dari Tuan Crab. Ketiganya dibuat sangat senang karena sebentar lagi bisa pulang dari kerjaan yang membosankan ini. Sampai-sampai mereka bertiga berputar-putar sampai terlempar. SpongeBob yang berusaha untuk menggalinya, namun sangat disayangkan ternyata tanah itu sangat keras untuk digali, membuat alat miliknya rusak. Hal itu membuat SpongeBob bersedih karena telah gagal untuk menggalinya. Kini giliran si Patrick yang memanfaatkan kepalanya yang lancip untuk menembus tanah. Pertama-tama si Patrick membuat putaran di kepalanya, lalu langsung ditancapkan ke dalam tanah. Namun tiba-tiba saja muncullah kepulan debu yang disertai dengan si kakek tua. Si kakek tua itu langsung memarahi ketiganya karena mencoba ingin mengambil saus kuning tersebut. Si kakek tua langsung menutupi lubang itu dengan menggunakan gigi palsunya karena akan membahayakan semua orang. Squidward pun tak percaya dengan cerita si kakek tua itu karena baginya jika dia bisa segera mendapatkan saus kuning tersebut, maka mereka bisa segera pergi dari sana. Akhirnya karena terjadi cekcok yang sangat hebat, si kakek tua itu langsung menghajar Squidward sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Meski si Patrick berbadan besar, namun hanya dalam sekali serang si Patrick malah jadi ayam geprek. Karena serangan keras itu membuat tempat yang berisi saus kuning mulai bergetar hebat yang mengakibatkan keretakan di sekitar tanah itu. SpongeBob berusaha mencegah agar tidak meledak keluar, sedangkan si kakek tua itu langsung segera pergi dari sana. Sedangkan saat itu Squidward mendapat kabar dari Tuan Crab untuk segera membawa saus kuning ke restorannya. Karena para pelanggan sudah mengamuk tak terkendali lagi. Hanya hitungan beberapa detik saja akhirnya saus kuning itu meledak tak terbendung lagi tepat di atas restoran Tuan Crab. Saus kuning itu pun berceceran di mana-mana, jadi para pelanggan yang kelaparan akhirnya bisa makan sepuasnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menuangkan makanan untuk Gary, ia pun akhirnya tiba. Di saat yang bersamaan SpongeBob telah mendengar suara aneh, namun ketika ia melihat keluar, ternyata suara aneh itu berasal dari keledai laut milik Nerlin. Ia pun langsung menghampiri dengan disambut olehnya. Keledai laut memuntahkan selembar daun yang menyuruh SpongeBob agar memutar alat musik yang dibawa oleh keledai laut itu. SpongeBob pun mendengarkan isi pesan tersebut. Gary pun bertanya kepada SpongeBob apa arti dari pesan suara tersebut. Yang mana SpongeBob langsung menerjemahkannya jika pesan itu berasal dari Nobby yang mengatakan bahwa dia telah mengundangnya beserta Patrick dan Sandy untuk hadir di acara Bikini Holler untuk panen tahunan Bumble Jelly. Setelah memberitahunya, alat suara tersebut dalam hitungan detik langsung meledak hingga membuat SpongeBob dan keledai tersebut melambung tinggi ke udara. Sedangkan untuk Gary sendiri setelah melihat majikannya pergi, ia mengundang para keong lain ke rumahnya untuk berpesta bersama guys.
Singkat waktu, terlihat kini SpongeBob dan kedua temannya sudah berkumpul. Dalam perjalanan mereka pun bernyanyi riang gembira sembari melewati jalan yang penuh dengan tanaman. Di tengah jalan secara tiba-tiba saja keledai laut itu berhenti hingga membuat mereka bertiga terlempar. Nerlin dan Nobby yang tiba membuat mereka berdua sangat senang. Akhirnya kedua temannya datang menyambutnya. Terlihat disinilah pertemanan mereka sangat baik. Si pria berbadan kuning itu mulai merasakan keanehan di tempat itu. Ia pun langsung bertukar posisi dikarenakan si keledai laut tidak ingin berjalan di tempat tersebut. Si wanita menjelaskan jika mereka menyeberang ke wilayah milik keluarga plankton, maka itu akan menjadi masalah besar. Dan benar saja SpongeBob pun dikejutkan dengan aksi pelemparan oleh keluarga plankton yang mengetahuinya. Akhirnya melihat ada bahaya, mereka pun tetap segera masuk ke wilayah tersebut. Ia menjelaskan jika keluarga mereka dengan keluarga plankton telah lama berseteru. Selama beberapa generasi. Alasannya keluarga plankton telah mengklaim jika Jelly Bumble milik ladang mereka, yang padahal itu sebenarnya milik keluarga Nobby dan juga Nerlin. Jadi keluarga plankton hanya menjadi perebut ladang orang lain, guys. Tak lama dari itu mereka pun telah sampai di tempat ladang Jelly. Mereka bertiga dibuat terpukau dengan keindahan ladang tersebut. Terlihat saudara dan keluarganya sangat menikmati ladang itu. Mereka hidup bahagia, lantas saja si keluarga plankton yang serakah sangat menginginkan ladang tersebut. Ia kemudian memperkenalkan kedua orang tuanya. Patrick yang melahap salah satu ladang di sana hingga habis tak tersisa. Hal itu membuat ibu dan bapak si wanita sangat mengagumi keberaniannya. Pasalnya meski mereka selalu mengumpulkan Bumble Jelly, namun akibatnya mereka membiarkan dirinya disengat oleh ubur-ubur agar bisa menikmati hasil jelinya. Itu terlihat dari tangan si bapak yang selalu disengat, namun mereka sudah biasa menerima hal tersebut. Si bapak langsung menyetop si Patrick yang sedang berlari agar si Patrick menerima sengatan yang serupa. Namun mereka semua bahagia. Kelompok itu mengumpulkan di satu wadah besar hingga terisi penuh. Kemudian langsung meniup trompet pertanda jika masa panen telah berakhir, dan itu artinya pesta festival Bumble Jelly akan segera dimulai. Terlihat acara festival itu sudah ramai diminati oleh banyak orang. Mereka semua sangat bergembira menikmati acara tersebut. Tak jarang dari mereka yang bermain dengan satu temannya untuk menikmati acara festival itu. Begitupun dengan SpongeBob dan Sandy yang ikut merayakannya. Sepanjang waktu mereka hanya bermain dengan jelly hasil panenan milik mereka. Rasanya kebahagiaan telah menyelimuti. SpongeBob yang sedang bersama dengan temannya kemudian merasa curiga dengan keberadaan seseorang. Si wanita itu pun mengatakan jika itu bukan bagian dari keluarganya. Ternyata itu adalah keluarga si plankton yang sudah bersatu padu untuk menyusup ke tempat ini. Tanpa banyak basa-basi, keluarga plankton langsung menyerang keluarga Nerlin dengan melemparinya, sehingga keluarga Nerlin pun langsung segera kocar-kacir untuk pergi bersembunyi. Keluarga Nerlin pun tidak bisa membalas serangan itu, pasalnya keluarga si plankton tak henti-hentinya melakukan serangan itu. Mereka tidak membiarkan satu kesempatan keluarga Nerlin untuk bergerak sama sekali. Saking paniknya mereka berhamburan kemana-mana untuk bertahan hidup. Serangan itu benar-benar serangan yang sangat brutal dan barbar, guys. Nerlin dan Nobby yang tidak diam begitu saja setelah tempatnya diserang, ia pun akan melakukan serangan balasan terhadapnya. Ia menunggu momen yang pas agar mereka kehabisan kentangnya. Setelah dirasa ada kesempatan, ia pun langsung segera mengeluarkan senjata pamungkasnya yang cukup besar. Sehingga kemunculannya membuat semua keluarga plankton langsung dibuat ketar-ketir. Serangan pertama mulai dilancarkan yang isinya ternyata ribuan sepatu. Sandy pun dan SpongeBob berusaha membantunya dengan melawan menggunakan kentang yang dilempar. Tanpa ia sadari ternyata semua sepatu yang telah dilempar sudah kehabisan. Ia pun benar-benar sangat panik, apalagi saat itu mereka telah mendengar suara hingga menimbulkan getar. Yang mana ternyata itu adalah keluarga si plankton yang telah membawa sepatu-sepatu itu, yang mana kedatangannya ternyata ingin menyerah kepada keluarga Nerlin dan Nobby. Tak hanya itu saja, mereka juga telah kehabisan amunisi gara-gara dimakan oleh si Patrick hingga membuat perutnya buncit. Kemudian tak sampai di sana saja, ternyata keluarga Nobby dan Nerlin pun menghargai kekalahan lawannya.
Mereka pun mau menerima keluarga Plankton untuk berdamai agar tidak terjadi permusuhan di masa yang akan datang. Mereka pun kemudian merayakan hari tahunan yaitu pesta makan-makan. Hal itu langsung disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya setelah sekian lama, keluarga yang berselisih itu mulai berdamai kembali. Mereka hidup secara berdampingan dan tidak akan melakukan permusuhan kembali. Yang kemudian film pun berakhir guys.